Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Ternyata, ada sebuah petunjuk mengenai hubungan dari agama-agama yang ada di dunia ini, yaitu tentang kisah Nabi Nuh pada beberapa agama seperti Abrahami, Islam, Yahudi, dan Kristen. Lalu seperti apa bahasan lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin semangat memberikan kisah-kisah yang bisa meningkatkan iman kita. Apakah kamu tahu, ternyata Nabi Nuh ada hubungannya dengan agama-agama yang ada di dunia ini? Agama Abrahami, Islam, Yahudi, dan Kristen mempunyai kisahnya sendiri tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal kisahnya yang menyelamatkan manusia dari banjir besar yang menyelimuti dunia. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh disebut sebagai Manu. Menurutnya, Manu adalah raja pertama dunia dan juga yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Kisah Manu dalam agama Hindu singkatnya sebagai berikut. Saat Manu sedang mencuci tangannya di sungai, seekor ikan kecil datang dan meminta Manu untuk menyelamatkannya. Sebagai imbalannya, Manu bertanya bagaimana ikan itu akan membalas budi. Dan ikan itu berkata akan terjadi banjir besar yang akan menyapu bersih bumi. Ketika banjir besar itu datang, ikan itu menyuruh Manu untuk membuat perahu yang besar. Ternyata ikan tersebut merupakan titisan Dewa Wisnu. Wisnu adalah dewa tertinggi. Dalam Purana atau cerita kuno, Wisnu disebutkan sebagai makhluk gaib dan dia ada di mana-mana untuk memudahkan penghayatannya. Atribut dan simbol tertentu dipilih sesuai dengan kepribadiannya dan diekspresikan dalam lukisan, bentuk, pahatan, dan arca. Banyak perwujudan dari Wisnu termasuk maca, Rama, ikan, Krishna, Buddha, dan Kalki. Dalam agama Kristen, kisah Nuh dapat dibaca di kitab Kejadian 6 dan ke-7. Disebutkan dalam kitab Kejadian ke-6, 6:13, Allah berbicara kepada Nabi Nuh, "Saya telah memutuskan untuk mengakhiri semua makhluk hidup, karena bumi dipenuhi dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan menghancurkan mereka beserta dengan bumi." 6:14, "Kamu buatlah sebuah kapal besar dari kayu gafir. Kamu harus membuat kapal itu dengan berpetak-petak serta harus kamu tutup dengan alas tiang di dalam dan di luar." 6:17, "Karena aku pasti akan menyebabkan air besar menutupi bumi untuk menghancurkan setiap makhluk hidup yang bergerak di bawah langit dan setiap makhluk hidup di bumi akan binasa." 6:18, "Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu, dan kamu akan memasuki bahtera bersama istrimu dan anak-anakmu serta istri dari anak-anakmu." Di dalam ajaran Islam, kisah Nabi Nuh atau Manu bisa dilihat pada Al-Quran, Surat Al-Mukminun ayat 23 dan Asyura ayat ke-26. Di dalam Al-Quran juga, tepatnya Surat Al-Mukminun ayat 26-27 disebutkan bahwa Nabi Nuh berdoa, "Wahai Tuhanku, tolonglah diriku karena mereka mengingkari padaku." Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Bangunlah sebuah bahtera menurut ketentuan dan arahan kami, kemudian ketika perintah kami datang dan bumi mulai mengeluarkan air, bawalah setiap pasang dari setiap jenis, termasuk keluargamu di dalam bahtera itu, kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan siksa di antara mereka. Dan jangan membicarakan engkau terhadapku tentang mereka yang zolim, karena sesungguhnya mereka akan aku tenggelamkan." Dan pada Quran Surat Asyura ayat 117 hingga 118 juga diterangkan bahwa Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka kaum telah mengingkari padaku, maka dari itu, buatlah suatu tindakan antara mereka dan aku, serta selamatkanlah aku dan orang-orang iman yang bersamaku." Dalam Quran Surat Asyura ayat 119 hingga 120, Allah berfirman, "Maka kami selamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera yang penuh dengan bawaan. Dan kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang tertinggal dari mereka."
Dalam ajaran agama Hindu, sumber dari banyaknya keturunan ras termasuk Manavav, Brahmana dan Satria yaitu adalah dari keturunan Manu. Manu juga memiliki banyak anak. Ada yang mengatakan sebanyak 10 keturunan termasuk Vena, Ikshvaku, Ila dan Kshatriyas. Pada kitab Bible dijelaskan, setelah adanya banjir bah, maka dimulailah kehidupan baru, yang mana darinya itu menghasilkan banyak bangsa atau keturunan. Di mana Nuh itu dianggap sebagai Nabi Edom yang kedua menurut penghasil keturunan. Sama seperti Manu yang dianggap sebagai asal mulanya manusia menurut ajaran agama Hindu. Menurut Alkitab Kejadian 9:1 lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan Kejadian 10-32. Inilah semua keluarga putra-putramu menurut generasi dan bangsanya, dan inilah bangsa-bangsa di bumi yang terbagi oleh air bah. Dalam Alkitab, Nuh memiliki 3 keturunan, Sem, Ham, dan Yafet. Silsilahnya dapat dibaca dari Kejadian 10 menurut International Standard Bible dan Encyclopedia. Keturunan dari Sem menghasilkan orang Israel, keturunan Ham itu menghasilkan orang Mesir, Kanaan dan Arab. Sedangkan keturunannya dari Yafet melahirkan orang-orang di Asia Minor. Manu atau Nuh sebagai seorang nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut Manusmriti, hukum Manu dalam Atharvaveda, Kitab 20, Hemnes 127, ayat 1-13. Menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang resi yang menunggangi unta dan itu mungkin bukan dari Indi, karena resi Indi atau Brahman tidak diperbolehkan mengendarai unta, berdasarkan Sacred Book of the East, Law of Manu halaman ke-472. Dan menurut Manusmriti bab 11, ayat ke-202, seorang Brahman itu tidak diperbolehkan menaiki onta atau keledai. Nah, dari kisah ini, semoga kita bisa menambahkan wawasan dan mengambil hikmah yang ada agar kelak kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sesama. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video ini yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.